Kembali ke kajian kita kitab Al-Kasbu. Ini adalah pertemuan yang ke-23. Dan insya Allah ini adalah pertemuan yang terakhir dari kitab Al-Kasbu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari perjalanan panjang kita bersama kitab Al-Kasbu. Ya, kurang lebih sekitar 6 bulan ya, 5 bulan setengah atau 6 bulan kita bersama dengan kitab ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah yang sebesar-besarnya. Di dalam bab yang terakhir di sini, penulis sebelumnya telah menjelaskan tentang harta yang kita gunakan untuk menghias masjid, menghias rumah Allah. Ya, karena sebagian kita menganggap ini adalah bagian daripada ibadah. Kita sudah jelaskan kemarin, ya, kalau harta itu digunakan untuk maslahat masjid, bangunan masjid, kegiatan masjid, maka itu masuk dalam ibadah. Tapi kalau hiasan saja yang tidak ada maslahatnya, tidak ada manfaatnya, maka ini termasuk sesuatu hal yang sia-sia. Ya, artinya sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian di sini penulis menyebutkan tentang memanfaatkan harta untuk membaguskan penampilan kita. Ya, penulis mengatakan jawazut tajammul bi lubsil ahsan atau bilubsi ahsanis siyab wa ajwadiha. Jadi bolehnya berpenampilan dengan penampilan yang baik dengan memilih pakaian yang paling baik, paling bagus. Nah, ini penulis membuka dengan perkataan boleh. Hal ini boleh. Baik. Wa ala hadza amrul libas fa innahu la ba'sa lirrajuli an yatajammal bilubsi ahsanis siyab wa ajwadiha. Jadi dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk memilih pakaian yang paling bagus, yang paling indah, ya, dia pakai supaya kelihatan bagus, kelihatan ya menarik. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jubbatun fanak alamuha minal harir. Kenapa demikian ya? Karena ada kondisi yang mana kita itu memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah, ya supaya kelihatan cocok dalam kondisi tertentu. Ya, dalam kondisi tertentu, misalkan saat bahagia, hari Id, hari-hari besar, hari Id, atau ketika ada walimah, atau ketika ada tamu dari jauh untuk menghormati mereka, maka kita pakai pakaian yang bagus. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengenakan sebuah jubbah yang terbuat dari kulit, yang dihiasi dengan sutra. Jadi ada hiasan sutranya. Ya, ini kita sudah jelaskan, sutra itu tidak boleh. Tapi kalau dia cuma sedikit, hanya sebagai hiasan, misalkan sebagai bagian tepi saja di baju, tidak mengapa. Jadi ada kadar tertentu, sebagian ulama menjelaskan tidak lebih dari 4 jari. Tidak lebih dari 4 jari, ini kadar yang dibolehkan sutra. Rasulullah pernah punya jubbah terbuat dari kulit, ya, yang bagus, kemudian dihiasi dengan sutra. Fakana yalbasuha fil a'yad walil wufud. Dan beliau memakainya untuk momen-momen tertentu, yaitu hari-hari Id, ya, Idul Adha, Idul Fitri, dan juga untuk tamu, ya, orang penting, utusan, misalkan dari Bani Tamim, dari kabilah fulan, ketika mereka datang, maka Rasulullah sambut mereka dengan pakaian yang bagus. Illa annal aula an yaktafiya bima duna dzalika fil mu'tad min lubsihi. Ya. Akan tapi yang lebih utama adalah memakai pakaian yang sederhana saja, yang biasa dia pakai sehari-hari. Jadi ada boleh, ada afdol. Memakai pakaian bagus, pakaian mahal, pakaian yang istimewa boleh. Tapi afdolnya adalah memakai pakaian yang biasa-biasa saja, yang biasa kita kenakan setiap hari. Bahkan pakaian ini biasa kita gunakan juga untuk bekerja. Alamaru ya anna sauba mihnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ka'annahu saubud dahhan. Ini dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya pakaian yang dia pakai sehari-harinya. Dan pakaian ini, ya, ini seolah-olah mirip seperti pakaian tukang minyak. Ya, dahan itu tukang minyak. Karena Rasulullah itu memakai minyak, ya, di rambutnya.
Jadi Rasulullah itu merapikan rambutnya dengan dipakai minyak, ya, supaya tidak berantakan. Ini pentingnya juga para suami ini, ya kalau rambutnya panjang disisir lah, dikasih minyak gitu ya, supaya kelihatan bagus. Ya, kalau ketera angin gitu misalkan tidak modal madil ya. Artinya sebagaimana kita juga senang istri kita itu tampil cantik, ya kita juga menyenangkan istri kita dengan tampil ya paling enggak malu-maluin amat gitu ya. Nah, artinya Rasulullah itu memperhatikan penampilannya juga. Rasulullah pernah memakai minyak rambut. Sampai-sampai minyaknya ini ya membekas di bajunya. Seakan-akan bajunya ini seperti pakaiannya orang penjual minyak. Ya, karena minyaknya itu nempel di pakaiannya. Wa kadzalika la ba'sa bi an yatasarra bi jariyatin hasna. Ya, jadi boleh ya hukumnya memakai pakaian yang bagus, pakaian yang mahal ya dalam momen tertentu. Meskipun afdolnya adalah pakaian yang biasa saja, sederhana itu afdol. Akan tapi kalau kita menjadikan ya untuk momen tertentu pakaian yang istimewa, maka ini tidak terlarang. Baik. Kemudian penulis juga menyebutkan tentang bolehnya membeli budak yang cantik. Ya, artinya penulis menjelaskan tentang perbudakan. Ya, perbudakan itu jangan salah paham ya. Jangan salah paham kita menganggap bahwasanya agama Islam ini agama yang mencintai perbudakan, bukan. Sesungguhnya agama Islam ini adalah ya agama yang bagus ya. Keindahannya itu nampak dalam hukum perbudakan. Kenapa? Karena agama Islam itu memberikan solusi bagi masa yang dimana di situ agama Islam turun. Makanya orang itu sebelum dia mengenal Islam, dia harus tahu kondisi umat manusia sebelum Islam. Jadi di mana agama Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Makanya kebanyakan kita itu salah paham terhadap agama Islam, tidak mengetahui keindahan agama Islam karena kita tidak tahu masa jahiliyah, masa di mana umat manusia dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi kegelapan, dalam kondisi kezaliman, keterbelakangan sebelum Islam. Kita tahu perbudakan itu di mana-mana ada. Pada masa itu di mana-mana ada, tidak hanya di masyarakat Arab, bahkan di Romawi, di Persia, ya puncak peradaban sebelum Islam, Romawi, Persia, di Cina dan sebagainya itu perbudakan ada. Demikian pun juga di Arab, di Jazirah Arab khususnya ada. Dan Islam itu adalah agama yang waqi'i, ya, agama yang memberikan solusi pada realita. Jadi dia bukan agama khayalan, bukan agama angan-angan, tidak. Agama Islam itu adalah agama yang memberikan solusi bagi realita yang ada pada saat itu. Makanya sebetulnya hukum tentang perbudakan ini adalah mukjizat Allah SWT dalam agama Islam. Kenapa? Kalau kita lihat coba, ketika seorang misalkan ya, dia melakukan pelanggaran pada bulan Ramadan, misalkan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka apa hukuman yang pertama kali? Dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Membebaskan budak. Ketika seorang tanpa sengaja ya membunuh ya tanpa sengaja, ya misalkan dia melempar panah ke burung atau ke hewan buruan, tanpa sengaja meleset kena orang meninggal, maka dia wajib membayar kafarah. Apa kafaratnya? Membebaskan budak. Ketika seorang laki-laki mendhihar istrinya, mengatakan bahwasanya istrinya itu seperti punggung ibunya, artinya haram baginya untuk menggaulinya, maka tidak boleh dia kembali ke istrinya sebelum dia membayar kafarat. Apa kafaratnya? Membebaskan budak. Artinya banyak sekali hukum-hukum yang mana Allah syariatkan untuk menebus hukuman itu dengan membebaskan budak. Selain kewajiban ini kan wajib ya, kafarat wajib. Selain itu Islam juga memotivasi umatnya untuk membebaskan budak. Ya, siapa yang membebaskan budak, maka setiap bagian dari budak yang dia bebaskan, maka dia akan dibebaskan dari api neraka sesuai dengan anggota tubuh budak itu.
Motivasi-motivasi yang sangat banyak. Ya. Makanya ini termasuk keindahan Islam, hukum perbudakan ini. Dan Islam memberikan solusi. Makanya setelah itu ya perbudakan akan hapus dengan sendirinya. Ketika banyak orang yang membebaskan budak, ya, baik secara wajib maupun secara sunnah, dia membebaskan budak, maka otomatis akan hilang dengan sendirinya. Bahkan kalau kita lihat hukum yang lain, misalkan mukatabah, al-mukatabah itu maksudnya adalah ketika seorang budak berniat untuk membebaskan dirinya dari tuannya dengan berjanji akan membayar senilai uang dengan jumlah tertentu. Ini disunnahkan ya dalam syariat Islam, tuannya untuk menerima mukatabah. Dianjurkan untuk menerima mukatabah. Dan Allah anjurkan kepada tuannya untuk memperingan. Jadi dia tidak menagih langsung, akan tapi bertahap. Misalkan tiap tahun membayar sekian, sekian. Kemudian Islam juga menganjurkan kepada tuannya untuk memberikan diskon. Misalkan dia harus membayar 100, maka dikorting ya 20%, 50% supaya budak ini betul-betul bebas. Ada juga yang namanya tadbir ya, al-mudabbar, yaitu ketika seorang tuan mengatakan engkau akan bebas ketika aku mati. Ini termasuk solusi Islam dalam rangka membebaskan perbudakan. Demikian juga yang namanya umul walad. Ya, umul walad itu ketika seorang laki-laki menggauli budaknya, kemudian budaknya melahirkan seorang anak. Maka otomatis umul walad ini, budak ini akan merdeka ketika tuannya meninggal. Ini juga solusi dari Islam ya untuk menghapuskan perbudakan dari muka bumi. Maka jangan salah kaprah ketika di dalam fikih Islam misalkan membahas masalah perbudakan. Jangan dikira bahwasanya Islam itu menganjurkan perbudakan, menyukai perbudakan, tidak. Justru hukum yang ada ini adalah memberikan solusi dari perbudakan yang ada pada saat itu. Nah, penulis mengatakan boleh seorang laki-laki untuk membeli budak yang sangat cantik ya, hasna. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam ma'a ma kana 'indahu minal harair tasarra hatta istaulada Mariyata umma Ibrahim radhiyallahu taala anhuma. Meskipun dia memiliki istri-istri yang halal baginya. Ya, artinya ini kan sesuatu yang lebih. Ini harta ini mau diapain? Ya, istri sudah punya bahkan lebih dari satu. Maka agama Islam membolehkan ya kalau misalkan dia ingin membeli seorang budak yang cantik dibolehkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya meskipun kita tahu beliau punya istri yang sangat banyak, ya istri yang masya Allah, ya yang soleha, yang luar biasa, ya. Kalau kita berbicara tentang keistimewaan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat luar biasa, ya dari sisi manapun, dari sisi nasab maupun dari sisi fisiknya ini luar biasa, dari sisi usia pun demikian. Akan tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya seorang budak wanita. Ya, yang bernama Maria Al-Qibtiyah Ummu Ibrahim. Dan Maria ini adalah hadiah daripada Raja Mesir pada saat itu ya, Al-Muqawqis. Ya, Al-Muqawqis ini menghadiahkan kepada Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah Maria dan juga Sirin, ya, Sirin, dua budak yang bersaudara, dan juga 1000 dinar emas, 1000 dinar emas. Ya, ketika Rasulullah SAW memberikan surat kepada pembesar-pembesar negeri di sekitar kaum muslimin pada saat itu, ini tanggapannya macam-macam. Ya, di antara tanggapan Raja Muqawqis ini adalah mengirimkan hadiah. Mereka tidak masuk Islam, akan tapi mereka ihtiram kepada Rasulullah SAW dan kepada Islam, mereka memberikan hadiah ini. Dan itu diterima oleh Rasulullah SAW dan lahirlah dari rahim Maria ini putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim, ya, Ibrahim ibnu Muhammad SAW. Baik. Wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu ma'a ma kana 'indahu minal harair kana yatasarra hatta istaulada umma Muhammad ibn al-Hanafiyah. Demikian juga Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, Ali ini setelah wafatnya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha ini punya banyak istri. Ya, ketika beliau masih bersama Fatimah ini cuma satu. Tapi ketika wafat Fatimah beliau punya banyak istri. Akan tapi beliau pun juga punya budak wanita. Ya. Yang mana dari budak ini
beliau memiliki anak yang bernama Muhammad ibnul Hanafiyah. Jadi Muhammad bin Ali ibnul Hanafiyah. Hanafiyah itu ibunya dari Bani Hanifah. Fa'arafna annahu la ba'sa bidzalika. Maka kita tahu bahwasanya hukumnya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa karena ini hartanya dia. Dan itu kan halal, dihalalkan. Ya. Daripada harta itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram, ini tidak boleh. Dalam Islam itu ya ada bagaimana cara mengarahkan ya seseorang itu untuk melampiaskan hawa nafsu, yang mana ini adalah fitrah manusia. Ya, ini adalah fitrah manusia. Manusia diciptakan disertai dengan akal dan hawa nafsu. Maka Islam itu tidak memotong hawa nafsu itu, ya, tidak mengharamkan hal-hal yang berkaitan dengan nafsu, hawa nafsu. Akan tapi diarahkan dalam hal ini yang berkaitan dengan syahwat, maka diarahkan ya dalam dua hal, yaitu pernikahan dan juga memiliki budak. Ini sesuatu yang dihalalkan dalam Islam. Dan itu kalau kita bandingkan dengan kondisi masyarakat yang lain, misalkan masyarakat non muslim, ya, misalkan di negeri barat sana, ya, misalkan mereka tidak menikah, ya, kemudian gonta-ganti pasangan, tidak tahu ini anaknya ayahnya siapa, ini mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik adalah Islam, jauh. Ya, karena ketika mereka misalkan tanpa menikah, kemudian punya anak, anaknya tidak tahu ayahnya siapa, ini siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi apa-apa? Ya, dalam hal pendidikan misalkan, siapa yang akan mendidiknya? Dalam hal nafkah, siapa yang akan menafkahinya? Tapi Islam mengatur. Ya, jadi sangat jelas ketika seorang anak lahir itu, dia itu anaknya siapa, nasabnya kepada siapa, siapa yang bertanggung jawab untuk mengurus nafkahnya, untuk mengurus pendidikannya, siapa yang bertanggung jawab untuk ya, mendidiknya, mengajarinya. Ini jelas dalam Islam. Maka ya syariat Islam ini mengatur ya, hal-hal yang berkaitan dengan fitrah manusia, diantaranya adalah syahwat yang memang Allah jadikan setiap manusia memilikinya. Allah mengatur, Allah tidak melarang, meniadakan sama sekali, tapi Allah arahkan ya supaya syahwat ini terarah dan tersalurkan dengan jalan yang halal. Wal aslu fi hadza qaulu ta'ala qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah, nikmat Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan segala kebaikan dari rezeki. Ini siapa yang mengharamkan? Ini segala sesuatu yang dihalalkan Allah, katakan siapa yang mengharamkan? Artinya kita tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebagaimana kita juga tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Makanya seorang muslim itu berdiri di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah halalkan dia halalkan. Apa yang Allah haramkan dia haramkan. Sebagaimana dia tidak boleh menghalalkan apa yang Allah larang, tidak boleh dia melakukan apa yang Allah larang, demikian juga dia tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi dirinya. Wa qala law anna an-nas qani'u bima duna dzalika wa 'amadu ilal fudul faqaddamuha li akhiratihim kana khairan lahum. Akan tapi seandainya manusia yang merasa qanaah, artinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, kebutuhannya sudah tercukupi, ya, baik kebutuhan yang primer, kebutuhan yang sekunder, ini sudah Allah cukupi, dan dia merasa cukup dengan itu. Ya, istri sudah ada meskipun cuma satu, alhamdulillah, dia cukup dengan itu. Dan apa yang lebih, harta yang lebih, ya, maka dia siapkan untuk akhirat. Ya, dia punya satu rumah, ada rumah lebih, ya sudah, aku cukup, satu rumah cukup, alhamdulillah, luas. Ya, aku bisa istirahat dengan tenang, bisa melindungi diriku dari buruknya cuaca dan sebagainya. Maka rumah yang satunya dia siapkan untuk akhirat. Ini rumah ini lillahi ta'ala. Ya, aku tunggu di akhirat. Dia jadikan wakaf misalkan. Dia sedekahkan. Demikian juga harta, tanah misalkan. Sudah aku punya cukup tanah, di situ aku bisa bangun rumah, di situ aku bisa menggarap tanah ini, memanfaatkan tanah untuk pertanian, untuk perkebunan, untuk peternakan dan sebagainya. Ini sisanya daripada nganggur, tidak terurusi, justru malah dosa. Maka lebih baik aku misalkan berikan kepada seorang yang menggarapnya.
Aku berikan cuma-cuma hadiah. Atau aku wakafkan sebagai wakaf produktif yang pahalanya terus mengalir. Aku tunggu dia di akhirat. Ini termasuk sesuatu yang baik. Kalau seandainya dia qanaah dengan apa yang dia cukup yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan selebihnya dia kemudian siapkan untuk kampung akhiratnya, maka itu lebih baik. Wal aslu fi haditsu Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu fa innahu kana yumsiku bi astaril Ka'bah fi ayyamil mausim wa yunadi bi a'la sauti. Dan ini perkataan Abu Dzar ya, tentang nasihat beliau bahwasanya kondisi kita sekarang ini di dunia itu seperti apa. Ini perkataan yang sangat luar biasa ya. Beliau itu ketika di musim haji, beliau sengaja di Ka'bah sambil memegang kain penutup Ka'bah. Kemudian beliau memanggil para jamaah haji, memberikan mau'idhah, nasihat kepada jamaah haji. Apa yang beliau katakan? Ala man qad arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana Abu Dzar Jundub ibnu Junadah sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum beliau mulai nasihatnya, beliau memperkenalkan diri. Siapa yang kenal aku maka dia kenal aku, tahu siapa diriku. Siapa yang belum mengenalku maka aku adalah Abu Dzar Jundub ibnu Junadah, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan pamer ya Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan ini supaya perkataannya didengar. Ya, karena orang itu kadang melihat siapa yang berkata dulu sebelum apa yang dikatakan. Ya meskipun kita itu juga melihat apa yang dikatakan, karena belum tentu siapa yang mengatakan kemudian perkataannya pasti baik. Tapi tabiat manusia itu kadang seperti itu. Ya, kalau lihat misalkan ada kajian, dilihat dulu siapa sih ustadznya, ya, titelnya apa, lulusan mana. Ini tabiat manusia. Tabiat manusia. Makanya Abu Dzar memperkenalkan dirinya. Saya itu Abu Dzar, yang tahu saya pasti tahu. Yang belum tahu kenalkan, saya itu Abu Dzar, sahabatnya Nabi SAW. Ini untuk menarik perhatian masyarakat yang sedang haji pada saat itu untuk mendengarkan apa yang disampaikan Abu Dzar. Beliau mengatakan wa inna ahadakum idza arada safaran ista'adda li safarih fama lakum la tasta'iduna li safaril akhirah wa antum tatayaqqanuna annahu la budda lakum minhu. Beliau mengatakan setiap kalian itu kalau kalian ingin safar, pasti kalian akan mempersiapkan persiapan untuk safar. Ya, kita bayangkan diri kita kalau mau safar, misalkan mau mudik, itu pasti persiapannya banyak. Ya, mobilnya dulu disiapkan, diservis, ya. Kemudian barang-barang bawaan, bekalnya, ya mungkin uang ya yang dia butuhkan di tengah jalan dan sebagainya. Ini persiapan yang sangat banyak. Ini kita semua itu safar. Kita semua itu akan bersafar ke akhirat, kata Abu Dzar. Maka kenapa kalian tidak mempersiapkan persiapan untuk safar akhirat sebagaimana kalian mempersiapkan persiapan untuk safar dunia? Padahal kalian yakin bahwasanya kalian itu akan berpindah ke akhirat, akan safar ke akhirat. Ala wa man arada safaran fid dunya fa in badalahu an yarji yumkinuhu wa in talabal qard wajada wa in istauhaba rubbama yuhab lahu wala yujad syai'un min dzalika fi safaril akhirah. Akan tapi perbedaan antara safar di dunia dengan safar di akhirat itu, kalau safar di dunia misalkan kita kehabisan bekal dan kita memutuskan untuk kembali ngambil bekal lagi, bisa. Ya, misalkan kita berangkat di tengah jalan ada yang lupa, baju kita lupa, balik lagi. Uang ketinggalan, balik lagi, bisa. Atau kita minta pinjaman dari orang yang safar bersama kita. Ya, kita bepergian misalkan ke daerah yang sangat jauh, ke Jakarta, ke Jawa Barat. Ternyata kita lupa tidak bawa uang. Bisa pinjam sama teman kita. Sama-sama safarnya, bisa pinjam. Atau kita minta di tengah jalan, ya, misalkan orang yang bepergian, kemudian kecurian habis, ya, HP-nya hilang, dompetnya hilang, kartu ATM-nya semua hilang. Dia tidak bisa kembali, ya, tidak bisa mengambil uang dari ATM, tapi dia masih bisa minta, karena dia punya hak di situ, hak Ibnu Sabil. Dia masih bisa datang misalkan ke amil zakat atau ke masjid untuk minta bantuan supaya dia bisa meneruskan perjalanannya.
Ini safar di dunia, masih banyak kemungkinan. Seandainya bekalnya habis, masih banyak kemungkinan dia untuk selamat. Akan tetapi safar akhirat, bisakah kita kembali ketika kita sudah masuk ke dunia yang lain? Ketika kita sudah masuk ke alam barzakh, bisakah kita minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, bekalku belum cukup, tolong kembalikan aku. Ya Allah, sedekahku masih belum cukup, tolong kembalikan aku. Sedikit saja, sesaat saja supaya aku bersedekah. Kembalikan aku sesaat saja supaya aku bersujud kepadamu. Tidak bisa. Bisakah kita di safar akhirat ini utang? Misalkan kita tahu, ya fulan, tolong hutangi aku amalan soleh supaya timbanganku menjadi berat. Tidak bisa. Tidak bisa. Demikian juga tidak bisa kita minta pahala dari orang lain. Tidak bisa. Karena masing-masing itu dihisab, dihitung sesuai dengan pahala yang dia lakukan di dunia. Nah, maka itulah perbedaan safar dunia dengan safar akhirat. Jadi mana yang lebih butuh persiapan? Safar duniakah atau safar akhirat? Tentu jelas safar akhiratlah yang butuh persiapan. Wa su'ila Yahya bin Mu'adz rahimallahu ta'ala, "Ma lana natayaqqanu bil maut wa la nuhibbuh?" Yahya bin Mu'adz pernah ditanya rahimallahu ta'ala, kenapa kita itu yakin mati itu pasti datang, kematian itu pasti datang, akan tapi kita tidak senang dengan kematian? Ada orang yang senang dengan kematian? Semua orang itu benci dengan kematian, ya. Sedih. Jangankan dirinya yang mati, orang yang dia cintai mati saja dia nangis, sedih. Kenapa? Padahal kematian itu pasti, semua pasti merasakannya, tapi kenapa kita benci dengan kematian? Faqala innakum ahbabtum ad-dunya fakarihtum an taj'aluha khalfakum. Karena kalian itu cinta dunia, maka kalian benci untuk meninggalkannya. Ya, saking cintanya terhadap dunia, maka dia benci untuk meninggalkan dunia. Dan dengan kematian itu dia akan meninggalkan dunia. Segala apa yang dia kumpulkan di dunia ini, harta, tahta, wanita, ini semua tinggalkan. Tidak ada orang yang mati kemudian hartanya dikubur bersamanya, jabatannya dikubur, istrinya juga dikubur, tidak ada. Maka dia pasti akan meninggalkan dunia ini. Karena dia hatinya telah terpaut dengan dunia, maka dia ketika mati meninggalkan dunia, dia akan merasa sedih. Ini jawaban dari Yahya bin Mu'adz. Walau qaddamtum mahbubakum la ahbabtum al-luhuqa bihi. Kalau seandainya kalian jadikan akhirat itu adalah cinta kalian, jadi cinta terbesar kalian adalah akhirat, bertemu dengan Allah adalah cinta kalian, maka sungguh kalian akan berharap kematian. Kalian akan rindu untuk bertemu dengan Allah. Ini hampir mirip dengan perkataan seorang tabi'in, ya, Salim ibni Abdullah bin Umar. Suatu ketika pernah ditanya oleh khalifah, wahai Salim, kenapa kita itu kok takut mati? Ya, kenapa kita itu kok takut mati? Padahal mati itu pasti. Maka apa yang dijawab oleh Salim ini, seorang tabi'in ini? Li'annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Jadi jawabannya adalah karena kalian itu memelihara dunia, karena kalian itu memakmurkan dunia dan kalian merusak akhirat. Maka kalian takut untuk meninggalkan sesuatu yang sudah kalian makmurkan dan pergi ke sesuatu yang sudah kalian hancurkan. Ini sebuah permisalan yang luar biasa. Ya, ketika seorang memakmurkan dunia, kemudian menghancurkan akhiratnya, maka dia tentu akan takut meninggalkan sesuatu yang sudah makmur untuk pergi ke sesuatu yang hancur. Maka supaya kita tidak takut, kita balik, kita makmurkan akhirat, ya, supaya kita senang, ya, ketika kita bertemu dengan Allah, kita berhusnudzon kepada Allah, kita rindu untuk, ya, bertemu dengan Allah, berkumpul dengan para orang-orang saleh, ya, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dengan orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi, kalangan para siddiqin, kalangan para syuhada dan juga salihin.
Fa'arafna annal afdal an yaktafi minad dunya bima la budda minhu wa yuqaddim li akhiratihi ma huwa ziyadatun ala dzalika mimma iktasabahu. Maka dari itu kita tahu bahwasanya yang afdal adalah mencukupkan dari dunia ini apa yang dia butuhkan saja. Apa yang dia butuhkan saja dia cukup. Dan selebihnya dia berikan atau dia siapkan untuk kampung akhirat. Jadi apa yang dia rasa butuh ya sudah, itu penuhi kebutuhannya. Masih ada sisa, sisanya ini jadikan bekal. Jadikan tabungan kita di akhirat. Walakinnahu law istamta'a bi syai'in min dzalika fid dunya ba'da maktasabahu min hillihi lam yakun bihi bas. Ya. Jadi itu afdalnya. Afdalnya itu kalau ada sisa dari kebutuhan kita maka kita jadikan bekal kita, tabungan kita di akhirat. Akan tapi boleh juga sekali-kali kita manfaatkan untuk ya sesuatu yang kita nikmati dari dunia. Tidak apa-apa, sekali-kali. Ya. Ya juga untuk apa namanya? Menjadikan jiwa kita itu tidak jenuh. Ya, sekali-kali makan enak lah misalkan. Sekali-kali bakar sate, sekali-kali bakar ikan, tidak apa-apa. Ya, sekali-kali pakai baju bagus. Tidak apa-apa. Sekali-kali berlibur di tempat liburan misalkan, Papuma misalkan. Ya, artinya untuk memberikan tarwih, memberikan istirahat bagi jiwa ini, ya supaya jiwa ini juga tidak jenuh, maka itu dibolehkan. Ya, yang afdal seperti tadi, sisa dari kebutuhan kita ini, rezeki yang Allah berikan, titipkan kepada kita ini, kita tabung dan kita titipkan kepada Allah sebagai tabungan akhirat. Wal qalbi ta'thimi ma yunfiqu ala nafsihi wa 'iyalihi mimma iktasabu min hillihi wa adda haqqallahu ta'ala minhu ghairu sadid. Dan perkataan atau pendapat yang mengharamkan menginfakkan harta untuk dirinya dan keluarganya dari apa yang dia hasilkan secara halal setelah dia melaksanakan hak Allah ini, maka ini perkataan yang tidak benar. Jadi selama harta itu halal boleh kita manfaatkan. Ya meskipun bukan untuk kebutuhan yang asasi, untuk bernikmat-nikmat tidak apa-apa. Ya, selama itu bukan termasuk dalam keborosan, bukan. Ya, tapi itu ya artinya seling-seling ya. Tidak terus-menerus seperti itu ya, karena bisa termasuk dalam mubadiran, keborosan. Tapi dalam momen-momen tertentu, misalkan hari yang bahagia, jadi hari Id, misalkan ya, ketika ada tamu untuk menghormati tamu dan sebagainya, maka ini tidak terlarang. Waqad bayyana annahum iktafau minad dunya bima la budda lahum minhu khususan nabiyyana sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka para ulama terdahulu itu mencukupkan ya dari apa yang mereka miliki dari dunia ini hanya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan saja. Ini para ulama, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lamma urida alaihi mafatihu khazainil ard raddaha wa qala akunu 'abdan nabiyyan aju'u yawman wa ashba'u yawman fa idza ju'tu sabartu wa idza syabi'tu syakartu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah dalam hal ini. Jadi beliau mencukupkan dari rezeki Allah yang Allah berikan kepadanya, beliau cukupkan untuk memenuhi kebutuhannya saja. Bahkan ketika Allah membukakan pintu-pintu ya dunia, membukakan pundi-pundi dunia untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir masa kenabian beliau, ya ketika semua jazirah Arab ini sudah memproklamirkan diri untuk masuk ke dalam Islam. Ini banyak sekali harta-harta yang masuk ke Madinah, ya terutama untuk Rasulullah SAW. Karena nanti ada yang namanya ghanimah, ya ada yang namanya fai'. Ini ghanimah, ini Rasulullah dapat 1/5 dari 1/5. Jadi 1/5 dari 1/5. Sedangkan fai' Rasulullah khusus Rasulullah dapat 1/5. Ini harta yang sangat besar. Itu bagiannya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau boleh. Karena itu halal, Allah berikan itu untuk mencukupi kebutuhan Rasulullah dan keluarganya. Akan tapi Rasulullah justru memilih untuk ya sesuai kebutuhannya saja. Dan selainnya itu diberikan, justru dikembalikan kepada kaum muslimin. Bahkan beliau mengatakan, aku lebih memilih untuk menjadi nabi yang merupakan hamba biasa saja. Bukan nabi yang merupakan raja sebagaimana Nabi Sulaiman, bukan. Tapi nabi dan juga hamba biasa. Aju yauman wa asba'u yauman.
Sehari aku lapar, sehari aku kenyang. Ketika aku lapar aku bersabar, ketika aku kenyang aku bersyukur. Sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu ma'a hadza fi ba'dil awqat qad kana yatanawal ba'dut thayyibat. Akan tapi sekali-kali Rasulullah pun pernah menikmati ya makanan yang enak-enak. Ini sekali-kali. Hatta ruya annahu qala yauman laita lana khubza burrin qad lubbika bisamnin wa asal fanakuluhu. Jadi bahkan suatu ketika Rasulullah itu pernah berandai-andai ya. Pernah ya istilahnya bisa kita katakan dalam tanda kutip nyidam. Rasulullah itu pingin sekali ya roti yang terbuat dari bur. Jadi bur itu gandum yang istimewa ya. Pada saat itu gandum istimewa bur. Ya karena ada yang namanya juga syair. Syair ini makanan masyarakat umumnya pada saat itu. Meskipun sekarang ini tidak dimakan ya. Ini makanan yang sekarang dimakan kita, roti ya. Ini kalau kita bawa ke zaman Rasulullah ini istimewa. Makanan yang dimakan oleh masyarakat pada zaman Rasulullah, ini kalau kita bawa ke zaman kita ini tidak dimakan oleh manusia. Ya, syair itu sekarang ya dimakan oleh hewan ternak. Manusia tidak makan. Tapi itulah makanannya orang pada saat itu. Ini menunjukkan tawaduknya manusia pada saat itu. Maka Rasulullah berandai-andai kalau saja ada roti yang terbuat dari gandum enak dan sudah diolesi dengan mentega dan juga madu. Dicampur dengan mentega dan madu. Ini enak kata Rasulullah. Maka Rasulullah ingin roti yang semacam ini. Maka Utsman bin Affan ya, fasana adzalika Utsman radhiyallahu ta'ala anhu wa ja'a bihi fi qas'atin. Jadi Utsman itu dengar perkataannya Rasulullah, maka Utsman langsung ya membuat roti yang seperti yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya, namanya Utsman ya, Utsman kaya. Ya bisa saja dia mesen tidak hanya mungkin satu mangkok, tidak hanya satu mangkok. Tapi bisa seandainya dia mau. Maka langsung dibuatkan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu satu qas'ah fi qas'ah. Jadi qas'ah itu nampan besar. Cukup untuk 10 orang. Jadi qas'ah ada sahan ya, ada sahfah, ada qas'ah. Qas'ah ini nampan besar yang cukup untuk makan 10 orang. Besar, lumayan besar. Ya, di sini kayaknya tidak ada. Tapi di sana lumrah, ini besar sekali. Ya, karena cukup untuk 10 orang. Roti sebesar itu dibuatkan oleh Utsman untuk Rasulullah SAW. Ini untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Faqila innahu lam yatawan zalika wal asah annahu tanawala ba'dahu summa amara bitasadduq bima baqiya minhu. Kemudian Rasulullah pun makan dari roti itu dan sisanya Rasulullah sedekahkan. Pernah berarti Rasulullah makan enak? Iya pernah. Waqad uhdiya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadyun saminun mashwi fa akala minhu ma'a ashabihi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dalam kesempatan yang lain Rasulullah itu pernah dihadiahkan jadyun saminun mashwi. Jadi itu adalah anaknya kambing. Bukan domba, kambing. Kambing yang masih muda anaknya yang gemuk kemudian dibakar, syiwa ya, dibakar. Ini kambing guling lah istilahnya, ya, kambing guling muda. Kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah dan Rasulullah makan bersama para sahabatnya. Ini kambing guling enak kira-kira? Enak. Pernah Rasulullah makan? Pernah. Waqad tanawala mimma utiya bihi minasyah al-masmumah hina quddima baina yadayhi al-jadi al-mashwi qala li ba'dihim nawilni adh-dhira. Ya, bahkan Rasulullah itu pernah dihadiahkan oleh seorang wanita Yahudi kambing tapi sudah diracun ya, sudah dicampur dengan racun dan Rasulullah mengambil dhira ya, bagian yang disukai oleh Rasulullah dari kambing itu dhira. Jadi dhira itu lengannya ya. Kemudian dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah pernah makan enak. Jadi tidak mengapa kita melakukan itu ya, memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk sesuatu kenikmatan. Dan ini seperti yang kita jelaskan tadi dalam rangka tarwih ya, supaya jiwa kita itu tidak bosan. Fahadhi al-athar tabayyana annahu
aw tubayyin annahu kana yatanawal fi ba'dil awqat li bayani anna dzalika la ba'sa bihi lana wa kana yaktafi bima duna dzalika fi 'amatil awqat li bayani anna dzalika afdal. Nah, ini kaidahnya di sini. Kaidahnya ya, dari hadis-hadis dan riwayat-riwayat ini bahwasanya Rasulullah pernah makan enak, dan itu pada momen-momen tertentu, tidak setiap saat. Ya, untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya itu boleh. Jadi perbuatan Rasulullah itu kadangkala untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan itu boleh dilakukan. Ya, makanya beliau tidak sering melakukannya, jarang-jarang saja. Ya, contoh diantaranya Rasulullah itu pernah minum berdiri, pernah. Apakah sering? Enggak. Tapi ini beliau lakukan untuk menunjukkan bahwasanya ini boleh. Meskipun yang afdol adalah duduk. Ya, jadi ada sesuatu yang dibolehkan meskipun itu tidak afdol. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka menjelaskan kepada umatnya bahwasanya perbuatan ini boleh. Ya, karena menjelaskan itu wajib hukumnya bagi Rasulullah SAW. Jadi beliau makan enak ini untuk menunjukkan kepada umatnya bahwasanya itu boleh, dan itu beliau lakukan tidak sering, tapi dalam momen-momen tertentu. Yang sering, yang kebanyakan beliau lakukan adalah ya makan sesuai dengan apa yang ada, dan itu adalah afdol. Afdolnya seperti itu. Ya, makan yang ada di rumah kita, yaitu yang kita makan, dan itu yang afdol. Ala ma ruya anna Aisyah radhiyallahu taala anha kanat tabki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqul ya man lam yalbas al-harir wa lam yashba min khubzis syair. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah, ya, suatu ketika Aisyah ini pernah menangis ya di saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil beliau mengatakan, wahai siapa yang tidak pernah memakai kain sutra dan tidak pernah kenyang dari roti yang terbuat dari gandum syair. Ya, beliau itu tidak pernah kenyang dari gandum syair. Ini artinya menunjukkan bahwasanya kebanyakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sederhana dalam hidupnya. Bahkan beliau pernah ya di keluarganya itu, di istrinya pernah tidak masak, tidak nyala dapurnya selama 3 kali hilal dalam 2 bulan, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi la nuqitu naron, artinya dapurnya tidak ngebul, tidak nyala. Ya, karena memang tidak ada yang dimasak. Terus ada yang bertanya, kalau begitu apa makanan kalian? Maka Aisyah mengatakan, makanan kami adalah kurma dan air. Ini kesederhanaan Rasulullah SAW, dan itu afdal. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang sering beliau lakukan dalam banyak waktunya adalah sederhana dalam makanan. Taib, at-tarakhus fit tana'um wan nail min al-ladzat ma'at taharrus an irtikabil mahdzur wal muhafadzah ala ada'i al-farad. Ini adalah bab yang menjelaskan tentang rukhsah. Jadi keringanan seseorang untuk melakukan sesuatu yang lezat, ya. Artinya yang sesuai dengan apa yang dia inginkan dari kelezatan-kelezatan dunia. Selama itu halal, selama dia menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah dan menjaga kewajiban Allah. Jadi kuncinya di sini adalah meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Meninggalkan maksiat, melaksanakan kewajiban. Maka selebihnya ya boleh kita menikmati kenikmatan yang Allah halalkan bagi kita di dunia ini. Fasara al-hasil anna al-iqtisar ala adna ma yakfihi azimah wa ma zada ala dhalika min at-tana'um wa nail min al-ladzat rukhsah. Jadi kesimpulannya adalah ketika seseorang itu mencukupkan dari apa yang dia butuhkan, cukup ini saja sudah, ya aku tidak mau yang lebih dari itu, yang lebih dari itu aku simpan di akhirat, maka itu afdal. Meskipun boleh baginya untuk memanfaatkan yang lebih dari rezekinya untuk kenikmatan dirinya, ya, untuk kenikmatan dirinya, untuk berlibur, misalkan pelesiran, ya, untuk makan di restoran, tidak masalah, untuk beli baju dan sebagainya, shopping, tidak masalah, selama rezeki itu adalah rezeki yang halal dan dia gunakan untuk hal yang halal dan dia jauhi hal-hal yang diharamkan, dan itu sudah dia tunaikan kewajibannya.
Artinya kewajiban harta zakat ini sudah dia tunaikan. Tapi masih ada sisa rezeki, ini diapakan? Ya, maka kesimpulannya penulis mengatakan ada dua pilihan. Apakah kita mencari yang afdal atau mencari yang halal? Rukhsah. Kalau afdal berarti simpan harta itu di akhirat. Sedekahkan, wakafkan. Ini tabungan akhirat, sedekahkan. Wakaf. Ini afdal. Kalau kita memilih rukhsah, ya sudah kita gunakan untuk keperluan yang lain, ya selama dalam batasan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ya, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi Allah itu menyukai rukhsahnya itu dilakukan oleh manusia sebagaimana Allah menyukai azimahnya dilakukan oleh manusia. Ya. Allah itu punya keringanan-keringanan. Dan Allah suka kalau keringanan ini juga diambil oleh manusia. Artinya dia melakukan keringanan ini dan tidak mengharamkan keringanan. Contohnya, ya, orang puasa, kalau dia safar, itu Allah berikan keringanan boleh untuk tidak puasa. Meskipun yang afdal adalah puasa kalau dia mampu. Kan safar itu macam-macam, ya. Ada safar yang ya tidak terasa apa-apa. Ya, naik pesawat, meskipun jauh tidak terasa. Ya mungkin dia tidur di pesawat tidak terasa sudah sampai ke tempat tujuan. Ini rukhsahnya boleh tidak puasa, tapi afdalnya puasa. Jadi kalau kita ingin menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali boleh kita mengambil rukhsah. Sekali-kali. Ya sudah, sekali-kali ini kita ambil rukhsah. Karena Allah juga senang rukhsahnya ini diambil oleh manusia sebagaimana Allah senang juga azimahnya, afdolnya diambil oleh manusia. Wa qala bu'ithtu bil hanafiyatis samhah wa lam ub'ats bir rahbaniyatis sa'bah. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, aku itu diutus dengan agama yang lurus, agama yang mudah, bukan agama yang susah. Jadi agama itu mudah. Makanya dalam kondisi tertentu itu justru yang lebih afdal adalah mengambil rukhsah dalam kondisi tertentu, terutama ketika mungkin tubuh kita ya sedang capek, ya, kondisi iman kita menurun. Ini lebih diutamakan mengambil rukhsah supaya kembali kita semangat, kembali kita kuat dan bisa istiqomah menjalankan ketaatan. Ya, misalkan kita yang biasa misalkan menjaga sholat malam misalkan 10 rakaat, ya, atau berapa rakaat. Itu dalam kondisi tertentu, ya kita jangan 10 rakaat lah. Kalau biasanya kita itu 10 rakaat panjang-panjang, ya kita misalkan 10 rakaat tapi pendek-pendek. Atau mungkin 2 rakaat saja, yang penting istiqomah. Ya, ini untuk membangkitkan kembali semangat kita. Ya, jadi mengambil rukhsah itu dalam rangka kita mempertahankan amalan. Nah, fa'arafna annahu in tarakhasa bil isabah minat tana'um falaysa li ahadin an yu'assimahu fi dzalika. Jadi mengambil rukhsah itu boleh dan tidak berdosa. Wa in zamma nafsahu wa kasara syahwatahu fadzalika afdal lahu wa yakunu minal ladzina yadkhulul jannah bighairi hisab ala ma ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala wa'adani an yudkhila 70,000 min ummati al jannah bighairi hisab. Jadi kalau ngambil rukhsah boleh, tidak berdosa. Akan tapi yang afdal adalah mengambil azimah, ya, dia lawan hawa nafsunya, hawa nafsu yang mengajak dirinya untuk bersenang-senang, ini dia lawan dan dia cukupkan dengan apa yang dia butuhkan saja. Maka kalau dia pilih yang azimah ini, dia akan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, sungguhnya Allah berjanji untuk memasukkan dari umatku ini 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, ada 70 golongan, 70 ribu dari umatku ini yang masuk surga tanpa hisab. Nah, siapa mereka? Humul ladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu yang memiliki sifat yang pertama, tidak minta diruqyah. Baik.
Ini yang pertama. Yang kedua, tidak bertatayur. Ya, tatayur itu beranggapan sial. Ya, ya misalkan kalau dia melihat apa tanda apa misalkan, ya bajunya kena tai cicak misalkan. Oh, ini berarti ada sial ini ya. Ya, misalkan ya seperti itu. Kalau zaman dulu ketika orang Arab zaman dulu itu sebelum bepergian dia melempar sesuatu ya atau melepas burung, dia melepas burung. Kalau burung itu pergi ke sana ke depan mereka akan pergi. Kalau burung itu balik lagi mereka tidak akan pergi. Ini termasuk tatayur. Jadi beranggapan sial dengan kejadian yang dia lihat pada saat itu. Orang yang masuk surga tanpa hisab mereka tidak melakukan tatayur. Walayak tahun dan juga tidak melakukan kai. Kai itu adalah berobat dengan besi panas. Ya. Ya misalkan ada pembuluh darah yang susah untuk berhenti darahnya, kemudian dikai ya supaya darahnya berhenti. Ini termasuk cara pengobatan, tapi cara pengobatan yang afdolnya adalah ditinggalkan. Karena ini termasuk menyiksa. Ya, termasuk menyiksa diri. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang keempat adalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian dari sifat-sifat ini sebagiannya boleh. Seperti minta ruqyah ini boleh, minta ruqyah boleh. Tapi afdolnya adalah tidak minta ruqyah. Afdolnya tidak minta ruqyah. Kalau ingin termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Wa fi riwayatin zadani ma'ahum sab'ina alfan wa fi riwayatin summa ad'afa li ma'al fariqil awwal wal akhir sab'ina alfan. Ini 70.000 orang. Dalam riwayat yang lain Allah tambahkan 70.000 orang lagi. Dalam riwayat yang lain Allah tambahkan dari 70.000 yang pertama dan 70.000 yang kedua, 70.000 yang ketiga. Ya ini fadlullah yu'ti man yasha. Ya fadlullah yu'ti man yasha. Wa fil hadits al-ma'ruf anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' an umrihi fima afnah wa an shababihi fima ablah wa an malihi min aina iktasabah wa ila ayyi mahallin sarafah. Dalam hadis yang ya, kita sudah mengetahui bersama bahwasanya seorang hamba itu dia tidak akan bergeser dari tempat dia dibangkitkan ya, dia tidak akan menuju ke surga atau ke neraka, tidak akan melewati penghisapan sebelum dia selesai dihisap dari 4 perkara. Yang pertama ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan umurnya. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan masa mudanya. Yang ketiga ditanya tentang hartanya, ya, tentang hartanya ini untuk apa atau dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia nafkahkan, ya, untuk apa dia dari mana dia hasilkan, untuk apa dia nafkahkan. Jadi harta ini ditanya dari 2 sisi. Ditanya dari sisi bagaimana kita mengumpulkan harta, ditanya dari sisi bagaimana kita menafkahkan harta. Yang keempat ya, di sini tidak disebutkan. Yang keempat adalah an ilmihi madza amila bih, tentang ilmunya. Ya, apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya itu. Fa idza sarfal mal ila ma fihi ibtigha' mardatillahi ta'ala kana al-hisab was-su'al ahwan alaihi minhu idza sarafahu ila syahawati badani. Oleh karena itu, ya, karena kita semua akan ditanya, terutama tentang harta ini. Kita semua akan ditanya tentang harta ini dari 2 macam pertanyaan. Maka ketika kita nafkahkan harta ini untuk akhirat kita, otomatis pertanyaannya akan mudah jawabannya dibanding ketika kita memanfaatkan harta kita untuk syahwat kita. Ini yang dimaksud adalah syahwat yang halal ya. Kalau yang haram ini sudah jelas haram. Tapi kalau seandainya ada 2 pilihan, untuk apa harta kita? Apakah untuk akhirat, untuk sedekah fisabilillah, untuk wakaf, ataukah untuk ya melampiaskan syahwat yang halal kita? Maka tentu yang paling mudah jawabannya adalah ketika kita nafkahkan harta ini untuk akhirat. Ketika ditanya untuk apa hartamu kamu nafkahkan? Untukmu ya Allah. Jadi jawabannya mudah sekali. Ya. Maka inilah yang lebih afdal. Qala walladzi 'alal mar'i an yatamassak bihi minal khisal allati yuhmad 'alaiha asya'.
Minha at-taharrus an irtikabil fawahish ma dhahara minha wa ma batan, wa minha al-muhafadhah ala ada'il faraid wal mudawamatu ala dhalika fi awqatiha, wa minha at-taharrus anis suhti wa iktisabil mal min ghairi hillihi, wa minha at-taharrus an dzulmi kulli ahad min muslim aw mu'ahad. Jadi sungguhnya ada 4 kewajiban. Ini yang wajib dijaga oleh seorang mukmin. Ya, setelahnya ya terserah dia. Yang penting 4 ini harus dijaga. Apa 4 itu? Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa, fahisyah. Meninggalkan perbuatan dosa, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Baik perkataan maupun perbuatan. Ini wajib untuk ditinggalkan. Yang kedua adalah menjaga faraid, menjaga kewajiban-kewajiban. Baik itu kewajiban harta maupun kewajiban badan. Ini wajib untuk dilakukan. Yang ketiga adalah menjauhi harta-harta haram. Ya, tidak mengumpulkan harta yang dihasilkan secara haram. Yang keempat adalah tidak mendolimi orang lain, baik muslim maupun non muslim. Ini termasuk indahnya Islam, ya, tidak mendolimi orang lain siapapun dia, baik dia adalah muslim maupun non muslim. Jadi selama dia menjaga 4 hal ini, maka selain itu boleh dia lakukan. Ya, artinya ketika dia sudah tidak melakukan maksiat, menjaga semua kewajiban dia lakukan, kemudian dia tidak mengambil harta haram dan tidak menzalimi orang lain, maka selain itu boleh dia lakukan. Fa amma fi ma wara'a dzalika faqad wasa'a Allah ta'ala al-amru alaina fala nudayyiquhu ala anfusina wala ala ahadin minal mu'minin. Maka selain 4 hal ini Allah telah luaskan bagi kita, maka jangan kita sempitkan untuk diri kita dan jangan juga kita sempitkan untuk orang lain. Ya, jangan kita ingkari orang lain yang melakukan perkara yang tidak termasuk 4 hal ini. Ya, ini di sini terakhir ya dari kitab Al-Kasbu itu, dan di halaman yang berikutnya penulis menulis ya. Tamma Kitabul Kasb li Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Jadi kitab ini sudah selesai dan beliau mengatakan kitab ini sudah saya baca 5 kali. Pentahqiq ini ya, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ini mengatakan kitab ini telah aku baca 5 kali. Kali pertama aku baca di Riyadh. Kali kedua aku baca di Amman, Urdun, Yordania. Kali ketiga aku baca di Jerman. Kali keempat aku baca di Riyadh, dan kali yang kelima aku baca di Hilb, Aleppo ya, Aleppo. Nah, Suriah atau Syria. Nah, beliau 5 kali membaca kitab ini di kota-kota yang berbeda. Inilah ya, seorang penuntut ilmu itu tidak puas dengan sekali baca. Ini mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Jadi ilmu itu semakin diulangi semakin indah. Bahkan Imam Al-Muzani mengatakan, aku baca kitab Ar-Risalah kalangan Imam Syafi'i 500 kali. 500 kali. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, aku baca selama 50 tahun. Dan setiap kali aku baca, ada faidah yang belum aku dapati pada kali yang pertama. Ya. Baik. Jadi kesimpulan dari ini semua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu rezeki sesuai dengan kadar rezeki yang telah Allah tetapkan. Kemudian di antara manusia ini ada yang Allah luaskan rezekinya, ada manusia yang Allah sempitkan rezekinya. Dan ini ada hikmahnya. Allah memiliki hikmah di balik ini semua. Kemudian mereka yang Allah berikan kelapangan rezeki, ya maka wajib bagi mereka untuk menafkahi ya pertama dirinya dulu, kemudian orang-orang yang wajib dia nafkahi seperti keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya, ya orang tua dan seterusnya ke atas kerabatnya, dan orang-orang sekitar yang ada di lingkungan dia. Kemudian kalau kewajiban itu sudah dia laksanakan dan kewajiban harta sudah dia tunaikan seperti zakat, maka harta yang tersisa ini ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, dia tabung di akhirat. Pilihan yang kedua, dia habiskan di dunia dengan cara yang halal. Tidak ada pilihan yang ketiga.
Ya tidak boleh dia hambur-hamburkan dalam hal yang haram, tidak boleh. Cuma ada dua. Imma dia tabung di akhirat, wa imma dia manfaatkan, dia senang-senang dengan harta itu dengan syarat dalam rangka yang halal. Yang mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol adalah yang pertama, dia tabung di akhirat. Meskipun yang kedua ini juga halal. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.